perkenalkan nama saya Tania Adriala Bernika. Saya dari kelas 11E dan saya akan memulai presentasi untuk proyek menentukan titik berat suatu benda. Titik berat adalah titik konsentrasi atau titik pusat berat atau titik pusat gravitasi suatu benda. Konsep titik berat. Semua benda di bumi memiliki berat, di mana berat suatu benda terkonsentrasi pada pusat gravitasi. Gaya-gaya yang bekerja pada titik berat menghasilkan resultan sama dengan 0. Karena itulah, benda yang ditumpu pada titik beratnya akan seimbang. Karena titik berat merupakan titik yang menangkap semua gaya berat yang bekerja pada benda. Kemudian, untuk melaksanakan proyek menentukan titik berat suatu benda, kita akan membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggambar sketsa pada kertas atau kardus yang telah disiapkan. Kedua, kita memotong sketsa tersebut. Lalu kita akan mengikat pemberat dengan benang yang sudah dimasukkan ke dalam jarum. Kemudian kita lubangi kardus dengan jarum yang telah terhubung dengan pemberat. Masukkan jarum ke dalam lubang yang telah dibuat. Kemudian kita akan menggantung kardus dan pemberat tersebut seperti di video. Lalu kita akan mendapatkan garis yang akan menentukan titik beratnya. Tandai garis benang dengan pensil. Ulangi step yang sama pada titik yang lain agar kita mendapatkan titik potong dari kedua garis yang telah kita buat tersebut. Titik potong dari kedua garis yang telah kita buat tersebut akan menjadi titik beratnya. Setelah mendapatkan dua garis, kita akan menemukan titik potong, di mana titik potong tersebut adalah titik berat dari benda yang telah kita buat. Kemudian dari titik berat tersebut kita akan ukur menggunakan penggaris dan mendapatkan hasil X sama dengan 8 cm dan Y sama dengan 8 cm. Jadi berdasarkan hasil praktik tadi, saya mencoba menumpu benda ini pada titik beratnya dan bendanya seimbang. Kemudian saya bandingkan dengan hasil perhitungannya. Ternyata benar bahwa titik beratnya berada pada X sama dengan 8 dan Y sama dengan 8. Di sini sebenarnya saya menggunakan metode tabel karena bangun datarnya lumayan banyak. Jadi agar tidak berantakan, saya menggunakan metode ini. A itu adalah luas bangun datar, X dan Y adalah letak koordinat dari titik berat suatu benda. Kemudian AX dan AY adalah hasil perkalian dari luas dikali dengan koordinat X atau koordinat Y. Kemudian sigma AX adalah total dari semua AX yang terdapat pada benda yang telah dibuat. Sama halnya dengan sigma AY juga sigma A, yang berarti total luas semua bangun datar tersebut. Kemudian untuk mencari koordinat X, kita menggunakan sigma X sama dengan sigma AX dibagi sigma A. Kemudian dapat hasilnya 8. Untuk sigma Y, cara yang sama juga diterapkan, namun kita menggunakan sigma AY dibagi dengan sigma A. Hasilnya juga sama, yaitu 8. Jadi, titik berat pada bangun datar yang telah kita buat berada di koordinat 8,8, yaitu X sama dengan 8 dan Y sama dengan 8. Ini berdasarkan hasil praktek yang sudah saya lakukan, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk nomor 1, perbandingan hasil praktik dan perhitungan saya adalah tidak memiliki perbedaan karena hasil keduanya adalah X sama dengan 8 dan Y sama dengan 8. Tetapi perbedaan hasil yang didapatkan mungkin saja terjadi dipengaruhi dengan kondisi-kondisi yang bisa terjadi seperti bangun datar saat praktik tidak sesuai kondisi yang diinginkan, seperti basah ataupun telah robek ataupun bolong-bolong. Jadi akan memengaruhi dengan hasil yang akan didapatkan saat praktik dan akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan perhitungan.
Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan eksperimen agar mendapatkan hasil yang lebih akurat adalah memperhatikan kondisi bangun datar yang digunakan, juga alat dan bahannya. Karena apabila tidak sesuai akan memengaruhi hasil prakteknya. Seperti apabila bangun dasarnya basah ataupun robek ataupun bolong, itu akan mempengaruhi hasil dari titik beratnya. Kemudian diperlukannya ketelitian dalam mengukur, karena apabila salah ukur seperti penggarisnya mencong atau mereng, itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Saya menganalisis model yang dibuat dengan menggunakan luas karena anggapannya bahwa model tersebut adalah 2 dimensi, sehingga yang diperlukan untuk menghitung titik berat adalah luasnya. Aplikasi atau kegunaan mengetahui titik berat dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat mengetahui dengan akurat titik berat suatu benda, sehingga apabila kita ingin membangun suatu bangunan, kita dapat membuat bangunan yang tidak mudah roboh dan tahan gempa karena mengetahui titik berat dari benda tersebut. Titik berat juga diaplikasikan kepada menara pizza yang terkenal. Maka dari itu menara tersebut dapat miring tetapi tidak roboh karena menara pizza tersebut ditumpu pada titik beratnya. Sekian presentasi dari saya, Tania. Terima kasih.